Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mempersiapkan materi secara khusus, tapi saya coba untuk membicarakan ini. Intinya bahwa ya ini patut disayangkan menurut saya, karena persekusi yang seperti ini sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dan saya kira sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak, saya kira. Dan ini saya menyatakan sumber persekusi atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bijak dan tidak arif ini pasti muncul karena memang tokoh-tokoh yang merasa tanda petik dirugikan oleh perdebatan atau tentang kajian nasab gitu. Nah, karena itu patut disayangkan, dan saya kira pemerintah atau negara perlu mempersiapkan tindakan-tindakan, menurut saya tindakan hukum ya, karena tindakan persekusi itu pasti melanggar kitab KUHP, terutama pasal 335 sampai 337 itu jelas mengatakan barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mengancam eksistensi orang yang dilakukan oleh baik individu maupun secara kolektif terhadap individu atau kolektif lain, saya kira itu bertentangan dengan undang-undang, dan karena itu saya kira harus diproses secara hukum ya. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan tentu saja perdebatan yang selama ini muncul. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman Bahlawi, teman-teman Habaib yang merasa tidak enak dengan hasil kajian Kiai Imad dan kiai-kiai yang lain, perlu melakukan bantahan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Sejak awal kita kasih solusi. Pertama, saya kira harus membantah ya, atau kemudian memansuh kajian-kajian yang selama ini muncul itu dengan kajian ilmu pengetahuan. Dalam hari ini kitab-kitab yang mereka miliki. Saya kok yakin teman-teman Bahlawi, teman-teman Habaib itu banyak yang alim, banyak yang kemudian bisa mempresentasikan kitab-kitab yang menurut mereka itu bisa membantah atau kemudian bisa memperdebatkan kajian-kajian atau postulat-postulat yang dilakukan oleh Kiai Imad. Harapan kita begitu, Pak. Karena itu jangan kemudian mengambil jalan pintas. Ya. Kalaupun kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengkaji secara ilmiah tentang postulat-postulat yang dimunculkan atau yang dihadirkan oleh Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Dan saya kira cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian, mohon maaf, mengompori atau memprovokasi umatnya. Bahkan kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Mukhtar di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan Habib Mukhtar. Ya, mengancam akan memberikan shock terapi dalam bentuk apa katanya gitu. Yang saya kira itu juga tidak mendidik. Nah, karena itu saya kira tingkat tinggi ya. Shock terapi tingkat tinggi, saya nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa. Tetapi analisis saya, shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah, jangan dilakukan di Indonesia yang sekarang umat sudah mulai cerdas, umat sudah mulai paham tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan tindakan atas kajian-kajian ilmiah. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor, saya kira sama sekali tidak mendidik, dan sama sekali itu bukan cara-cara ulama, bukan cara-cara orang yang berilmu dengan cara memprovokasi atau manas-manasi umat atau muhibbin seperti itu. Ya, saya yakin kok kalau kemudian tidak ada ceramah seperti itu, pidato seperti itu, saya kira umat diam. Saya kira umat menyikapi secara bijak, secara arif. Jadi jangan dikompor-komporin seperti itu. Ya. Yang ketiga menurut saya, Pak Yusuf Kar dan teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya apa yang ditujukan kepada Said Kori tentang provokasi, sebetulnya kita tidak memprovokasi, Pak. Kajian ilmiah itu sah, Pak. Dan hasil intelektual itu sah, Pak. Bukan provokasi. Nah, sementara kemudian, saya nggak ngerti juga ya para muhibbin ini, gimana cara kemudian menyampaikan. Para muhibbin saya kira ingatlah bagaimana Habib Bahar mencaci maki presiden kita, bagaimana Habib Bahar kemudian Bin Smith itu memberikan pidato, memberikan ceramah yang saya kira sama sekali tidak mendidik umat ya. Bahkan ngomporin, pernah suatu saat berceramah sambil mengeluarkan senjata dan seterusnya. Masa cara-cara seperti itu yang kemudian dituruti oleh muhibbin? Masa cara-cara begitu yang mestinya kita berikan, kita jadikan panutannya?
Kita juga tahu bagaimana Habib Rizik misalkan menghina, mohon maaf, ya, orang yang kita cintai bersama-sama, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya nangis, Pak. Yang bilang bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata dan seterusnya. Bagaimana mereka menghina, Habib menghina tokoh-tokoh kita. Bagaimana Habib kemudian memberikan statement yang menurut saya sama sekali tidak mendidik. Bukan hanya provokasi, tapi menghina, Pak, itu. Menghina pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita, dan seterusnya. Kenapa Muhyiddin tidak protes waktu itu? Dan saya kira ini, menurut saya teman-teman Muhyiddin, umat Islam di Indonesia juga harus bijak, ya, dan harus bisa membedakan mana ulama yang alimul alamah dan mana ulama yang punya tingkah laku yang patut dijadikan panutan. Ya, belum beberapa oknum Habib, ya, kalau disebut oknum Habib yang membolak-balikkan sejarah, Pak. Ini yang saya kira juga jadi masalah. Makanya sekali lagi ini patut disayangkan, dan saya sebagai warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, juga pecinta para sayyid dan syarif, pecinta keluarga atau dzurriyyah Nabi, merasa kecewa, Pak. Kenapa kok seperti ini terjadi? Makanya saya kadang mikir, ini organisasi Robitoh Alawiyah itu kerjanya apa? Ini Robitoh Alawiyah programnya apa, gitu kan? Jangan hanya fokus kepada program-program untuk memastikan bahwa mereka keturunan dzurriyyah Nabi. Memang itu penting, tetapi saya kira Robitoh Alawiyah harus berpikir keras, ya. Tertibkan itu oknum-oknum habaib yang menjadi anggota RA atau Robitoh Alawiyah itu. Robitoh Alawiyah jangan diam saja melihat beberapa habaib yang pidatonya seperti itu. Terakhir kemarin itu ada orang atau yang mengaku habib yang menghina begitu kejamnya terhadap Menteri Agama kita, Gus Yakut. Masa Menteri Agama kita dibilang iblis? Masa Menteri Agama kita dicaci, dihina seperti itu? Itu menghina itu, Pak. Dan itu bisa dituntut secara hukum. Saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang menerima begitu saja statement atau ceramah-ceramah yang menurut saya bukan tidak hanya mendidik, Pak, tetapi juga menghina pemimpin-pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita, menghina tokoh-tokoh kita. Makanya sekali lagi, tolong Robitoh Alawiyah sebagai organisasi yang punya otoritas untuk ngurusin Ba'alawi dan para habib di Indonesia itu harus bersikap, Pak. Dan saya kira Robitoh Alawiyah itu harus punya program atau agenda yang lebih produktif lah, di samping memastikan dan ngurusin masalah dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi. Yang kedua saya kira tolong itu dijaga itu, terutama habib-habib yang muda-muda, yang ceramahnya sembarangan, yang tidak ada isinya kadang-kadang, tetapi juga ceramahnya justru ngomongin orang, ceramahnya juga ngerasanin orang, bahkan mungkin menghina tokoh-tokoh itu kita. Itu nggak benar, Pak. Apa yang kemudian dilakukan oleh Robitoh Alawiyah dengan melihat anggotanya yang seperti itu? Yang ketiga menurut saya, mestinya Robitoh Alawiyah itu hidup di Indonesia, ikutlah aturan main di Indonesia, hidup di bangsa Indonesia, maka ikutlah undang-undang yang berjalan di kita. Ikut atau hidup di Indonesia, maka itu aturan main, norma, tradisi, adat istiadat yang ada di Indonesia, Pak. Saya kira ini penting, Pak. Kenapa kemudian kita atau beberapa orang atau beberapa ulama kemudian ikut mengkritisi masalah nasab Ba'alawi, nasab para habaib? Karena memang kita curiga banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang dalam hatinya atau dalam pikirannya itu berpikir ini benar nggak dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena perilaku mereka sebagian para oknum itu yang seperti itu. Karena sebagian dari oknum habaib itu yang menurut saya tidak berperilaku seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari oknum-oknum habaib itu yang tidak berlaku selayaknya orang yang berilmu. Banyak mereka atau oknum-oknum itu yang berperilaku yang menurut saya jauh dari aturan atau prinsip-prinsip dalam berceramah dalam Islam. Saya kira itu masalah, dan saya kira Robitoh Alawiyah sebagai organisasi yang menaungi para habaib di Indonesia harus bersikap, jangan diam. Kalau tidak mampu dan tidak bisa meyakinkan umat dengan cara ilmiah bahwa habaib di Indonesia itu adalah dzurriyyah Nabi, ya sudah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Saya sebetulnya minta kepada Robitoh Alawiyah bikin program yang produktif. Satu, misalkan masalah kita di Indonesia itu banyak, Pak, dan sampai sekarang belum bisa teratasi bersama-sama. Masalah kemiskinan, ya, masalah kemudian pengangguran, masalah serangan narkoba, masalah kemudian judi online, dan masalah-masalah lain yang mestinya itu yang mendesak untuk digarap. Bukan kemudian bikin ceramah, mohon maaf, menurut saya ngawur, Pak. Bukan kemudian bikin statement yang kemudian sama sekali tidak membuat umat ini tenang, tetapi justru membuat umat ini gaduh. Bikin statement yang justru tidak kemudian membuat umat ini lebih nyaman hidup, ya, tetapi juga membuat
umat ini jadi kebingungan, Pak. Robito Alawiyah mestinya bikinlah pendidikan yang lebih produktif, membina umat yang lebih produktif, dan saya kira itu jauh lebih bermartabat, Pak. Ketimbang kemudian memberikan ceramah-ceramah menurut saya yang tidak produktif, yang kemudian itu justru mengadu domba umat. Kalau kemudian kita dianggap pengadu umat, ya pengadu umat itu bukan kita, Pak. Ya mereka-mereka oknum-oknum itu. Sekali lagi, ceramah-ceramah mereka itu mengadu umat, memecah belah umat, Pak. Bukan hanya memecah belah umat, tetapi kemudian membuat pemimpin-pemimpin kita juga jadi diadu domba dengan ceramah-ceramah yang mereka sampaikan itu, yang sama sekali menurut saya tidak mendidik. Karena itu Robito Alawiyah tertipin yang oknum-oknum Habib yang seperti ini. Robito Alawiyah tolong urus ya oknum-oknum atau yang pidatonya seperti ini, Pak. Sama sekali tidak mendidik dan sama sekali tidak islami. Makanya jangan heran kalau kemudian umat menjadi ragu apakah mereka-mereka itu keturunan Nabi atau enggak ya, karena perilakunya seperti ini. Cara bidacanya seperti ini, cara ceramahnya yang seperti ini, gitu kan. Yang saya kira sekali lagi sama sekali tidak mendidik, dan ini justru kemudian membuat umat tambah bingung. Ngajari umat yang tidak benar, tidak memberikan tauladan yang baik, itulah yang jadi masalah. Tetap saja bahwa yang paling menentukan dan mempengaruhi emosi umat itu kan elit ya, elit agama, atau dalam hal ini adalah tokoh agama. Para ulama, para kiai, termasuk habaib ya, yang saya kira merasa tanda petik ya tertuduh karena nasabnya dipertanyakan begitu. Nah, tergantung beliau-beliau itu. Nah, makanya mestinya kajian itu ya dijawab dengan kajian ya. Kemudian hujah itu ya dibalas dengan bil hujah. Kitab itu dibalas dengan kitab. Penelitian itu dijawab dengan penelitian. Jangan dijawab dengan provokasi ya. Kiai Imad dan kiai-kiai lain yang merasa yakin dengan tesis Kiai Imad itu, menurut saya meskipun keras, tapi belum dalam konteks memprovokasi, tapi dalam konteks meyakinkan bahwa kemudian ada sekian banyak kitab, bahwa ada sekian banyak kajian, apakah itu oleh Kiai Imad, apakah itu oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh di negara-negara lain seperti Maroko, Yaman sendiri dan seterusnya, itu tetap dalam konteks meyakinkan publik tentang kajian-kajiannya, tidak dalam bentuk provokasi. Nah, apa yang dilakukan oleh, mohon maaf, Pak Alawi, teman-teman habaib, itu bukan kemudian hujah dibalas dengan hujah, kajian dibalas atau dibalas dengan kajian, tetapi kemudian kajian atau ilmu pengetahuan dibalas dengan provokasi, Pak. Nah, provokasi. Makanya sekali lagi saya heran ya, kenapa sih para habaib ini, Pak Alawi ini kok tersinggung banget dengan kajian-kajian yang muncul yang kemudian meragukan eksistensinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Makanya menurut saya para habaib, saya kira yang banyak yang alim, banyak yang bisa baca kitab, banyak yang menguasai kitab-kitab, dan mungkin juga banyak yang melek ilmu pengetahuan, ya tolong kalau merasa beliau-beliau itu terganggu, ya harus dijawab dengan ilmu pengetahuan itu. Makanya kita sudah kasih pilihan, Pak. Dan saya sebetulnya yakin kok banyak para habaib yang alim yang itu bisa kemudian memperdebatkan ya apa yang dijadikan postulat atau menjadi kesimpulan keimanan. Yang kedua, kalau kemudian merasa betul-betul yakin bahwa dirinya dzurriyyah Nabi, ya sudah tes DNA. Jangan kemudian memprovokasi umat bahwa tes DNA itu haram. Dan itu apa? Itu bukan jawaban, Pak. Bahkan mungkin yang bilang bahwa tes DNA itu haram bukan orang awam, Pak. Tapi Habib Hanif kalau tidak salah ya. Orang yang menurut saya bukan tidak tahu teknologi, bukan orang yang tidak melek teknologi. Ya, kalau kemudian tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, ya sementara mereka memakai ilmu pengetahuan sebagai support untuk mendukung kehidupannya sehari-hari ya. Ini kan jadi masalah. Makanya menurut saya, para habaib, kalau kemudian, mohon maaf, tidak mampu dan tidak yakin untuk membantah, mengeluarkan hujah, mengeluarkan alasan, ya, mengeluarkan kitab-kitab yang kemudian bisa memperdebatkan tesis Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Kalau tes DNA tidak mau juga dan juga ketakutan, ya sudah terima dengan legowo. Dan jangan khawatir, meskipun Anda para habaib akhirnya kemudian masyarakat menyimpulkan bukan dzurriyyah Nabi, penghormatan kita tidak berubah kok. Kita tetap hargai mereka kok. Kita tetap hormati mereka. Ya kan? Kenapa? Asalkan baik. Dan kita menghormati orang juga karena ilmunya. Kan begitu. Nah, kan jangan kemudian direspon dengan, mohon maaf,
statement-statement, ceramah-ceramah yang justru kemudian tidak mencerahkan, justru kemudian tidak menjawab tesisnya Kiai Imad, tidak menyelesaikan masalah dalam hal ilmu pengetahuan, tapi justru kemudian ngompori umat, ngompori muhibin. Dan saya kira tidak semua umat, tidak semua muhibin itu tahu kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh para alim seperti Kiai Imad itu. Jadi please deh, jangan kalau tidak bisa membuktikan secara ilmiah, ya tidak juga melakukan tes DNA, ya sudah terima secara legowo dan jangan sekali-kali memprovokasi umat dengan alasan-alasan yang menurut saya tidak diragukan secara ilmiah, karena itu justru kemudian membuat umat itu semakin bingung. Ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama kita, hampir semua di Indonesia itu tidak pernah kok kemudian mengunggul-unggulkan nasab. Ya, mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Junid Al-Betawi, dari timur ada Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Hasan Genggong, Kiai Zain Imun Impaiton, di Jember itu ada Kiai Kiai Ahmad Siddiq, Pak. Kemudian Kiai Muksid, Kiai Mukhid Muzadi, banyak kiai-kiai lah, pendiri Sidogiri, Syekh Sulaiman. Beliau-beliau itu sama sekali tidak mengunggul-unggulkan, apalagi kemudian tanda petik mengeksploitasi nasab, Pak. Dan ternyata mereka banyak umatnya, santrinya ribuan, Pak, bahkan puluhan ribu, Pak. Ya, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Makrus Ali, Lirboyo itu 40-an ribu, Pak. Tanpa kemudian mengunggul-unggulkan nasabnya, tanpa kemudian, mohon maaf, mengeksploitasi nasab dan keturunannya. Kenapa? Karena mereka orang mulia, karena mereka orang berakhlakul karimah, karena mereka adalah orang alim dan kemudian berperilaku layaknya seperti orang alim. Jadi mohon maaf para habaib, para teman-teman Bahlawi, ya, jangan memprovokasi umat dengan cara-cara begitulah. Itu nggak laku, Pak, di Indonesia. Beneran nggak akan laku, Pak. Sementara kiai-kiai Nusantara itu luar biasa, sama sekali tidak memprovokasi. Santrinya ribuan, Pak, di Indonesia itu. Yang ketiga saya kira yang kemudian membuat kita ini bereaksi atas provokasi-provokasi dalam bentuk ceramah-ceramah seperti yang tadi kita sampaikan. Ada ceramahnya Habib Bahar, ada ceramahnya Habib Rizik, ada ceramahnya Habib yang baru tadi, yang muda-muda itu, Pak. Itu sama sekali tidak mencerminkan ceramah, statement, perkataan, atau pidatonya orang yang berilmu, Pak. Ya, kita tahu mereka berilmu, Pak. Tetapi menurut saya, semakin ilmunya tinggi, mesti kan semakin tawadhu. Semakin ilmunya itu banyak, mestinya semakin arif, Pak. Semakin ilmunya kuat, semakin punya sopan santun, Pak. Baik dalam perilaku maupun dalam hal bicara atau dalam hal statement, Pak. Makanya saya kadang-kadang juga berpikir, ini lama-lama kok, terutama Habib-Habib yang muda-muda itu lah. Ya mohon maaf, gayanya hedon seperti itu, ya suka memamerkan kekayaannya, dan kemudian suka memberikan suka menampilkan sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau kemudian ada pertanyaan dari masyarakat awam, termasuk dari saya, ini benar nggak keturunan Nabi? Ini benar nggak keturunan Rasulullah? Apa kemudian keturunan Rasulullah seperti ini dan seterusnya? Jadi sekali lagi stop, apalagi kemudian sampai mengeksploitasi umat. Pak Mubarok, saya kira banyak masyarakat yang tidak sadar, Pak, dieksploitasi umat ini untuk kepentingan pragmatis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengalami hal yang sama, Pak. Makanya jangan kemudian mengeksploitasi umat ya, atas kepentingan sosial, atas kepentingan status, apalagi atas kepentingan ekonomi pribadinya. Maksud saya jangan mengeksploitasi umat untuk memperkaya dirinya. Itu menurut saya justru kemudian menodai agama. Apalagi kemudian mohon maaf bawa dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu luar biasa, Pak, tanggung jawabnya. Karena itu sekali lagi, apalagi memprovokasi umat hanya untuk mempertahankan nasabnya. Sekali lagi kita tetap hormat, meskipun pada akhirnya masyarakat atau kita berkesimpulan para habaib itu bukan dzurriyyah Nabi, kita tetap hormat, Pak. Kita tetap hormat, dan kita hormat sekali karena ilmunya, kan begitu. Ya, saya kira ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan diskusi ini. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan kepada para habaib Bahlawi. Ya, beliau-beliau itu para habaib hidup di Indonesia, bukan hidup di Arab, apalagi Yaman.
Dan Indonesia dengan Arab, dengan Yaman itu berbeda. Adat istiadatnya berbeda, tradisinya berbeda, budayanya berbeda. Dan saya kira para habaib harus mengikuti tradisi budaya yang ada di Indonesia. Budaya sopan santun, budaya cara bertutur ke masyarakat yang lain, tata cara kemudian memperlakukan orang, sejajar, equal, itu tolong dipegang. Gitu. Jangan karena kemudian merasa punya nasab yang tinggi, kemudian menghilangkan cara-cara egaliter dan persamaan baik di depan hukum maupun secara kemanusiaan. Ini yang pertama. Karena dari sini Pak kemudian muncul arogansi itu. Jadi dari sini kemudian muncul keangkuhan itu yang kemudian menomorsediakan masyarakat yang lain atau umat yang lain. Yang kedua saya kira para habaib Indonesia itu pemilik Indonesia itu kita, warga negara Indonesia. Kalau Anda atau para habaib hidup di Indonesia, maka saya kira harus mengakui beberapa hal. Yang pertama bahwa Indonesia itu merdeka karena hasil-hasilnya para pejuang Nusantara kita, bukan atas mereka. Kenapa ini penting Pak Yusuf Mas? Saya katakan dan berkali-kali kita sampaikan, karena sekali lagi dari sinilah kemudian arogansi, egoisme itu muncul, ya, dengan bertameng nasab itu, ya. Yang kedua saya kira Islamisasi itu jauh sebelum para habib datang itu sudah dilakukan secara intensif oleh Wali Songo. Bersyukur kita, alhamdulillah hasilnya sekarang itu adalah hasilnya Wali Songo. Jadi tolong jangan singgung masalah-masalah sejarah Wali Songo. Karena kalau Anda mengsinggung-singgung, membolak-balik, mempertanyakan, bahkan kemudian membelokkan secara Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo, saya kira Anda suatu saat akan mendapatkan pelajaran dari warga negara Indonesia. Dan Anda tidak menghormati apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Kita yakin sampai sekarang bahwa Islam di Indonesia itu tumbuh, Islam Indonesia itu berkembang di Nusantara ini karena Wali Songo. Dan kita hormat sampai sekarang. Dan Wali Songo menurunkan kiai-kiai yang saya kira sekarang pengasuh-pengasuh pondok pesantren, pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang saya kira itu punya tradisi yang sama, melanjutkan tradisi-tradisi yang dilanjutkan atau yang dibentuk atau yang dilakukan dulu oleh Wali Songo. Yang terakhir Pak Yusuf Mar, para habaib saya kira ini penting untuk menyadarkan kita semua, bukan para hanya habaib. Kita ini hidup di Indonesia, Pak. Dan kita ini punya aturan, punya undang-undang, punya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya KUHP, Pak. Jangan sembarangan dan jangan kemudian melakukan tindakan kesewenang-wenangan, apalagi persekusi, Pak. Karena tindakan yang Anda lakukan, tindakan oleh siapapun itu bisa berkonsekuensi hukum. Karena itu sekali lagi para habaib jangan memprovokasi umat. Jangan manas-manasi umat dengan ceramah-ceramah yang tidak mendidik, dengan ceramah-ceramah yang menurut saya jauh dari ilmiah. Jangan ceramah dengan ceramah-ceramah yang menurut saya justru kemudian membuat warga kita, umat Islam kita di Indonesia tidak tenang. Itulah yang kemudian memunculkan gesekan-gesekan sosial itu. Ya, Robitoh Alawiyah sebagai organisasi berkumpulnya para habaib, saya kira ikut bertanggung jawab, ikut turun tangan untuk mendamaikan, untuk membuat sosial kita menjadi aman, untuk membuat agar masyarakat kita tidak terkompori atau terpanasi dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh para habaib yang muda-muda itu, yang kemudian menurut saya tidak hanya memprovokasi, tapi menghina pemimpin-pemimpin kita. Yang saya kira itu harus ditertibkan. Saya kira RA Robitoh Alawiyah harus sekali lagi membuat agenda demi untuk Indonesia yang aman, demi untuk umat Islam yang yang rukun di Indonesia. Susah payah Pak kita merukunkan umat Islam di Indonesia. Saya kira itu pesan terakhir dari saya Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.